Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayar ya sengi panawa-nawa mapacingiri atinga sapa iri nawa-nawana nalolonga sinina adae enrengi kau napoleja enrengi napolei diceng. Perkenalkan, saya Muhammad Aryan Alimuddin dan rekan saya Reski Diva Amelia. Kami, tim Prima dari Universitas Pongri Magalatung akan mempresentasikan sebuah inovasi terbaru, yaitu BioBlair, Biodegradable Root Trainer. Latar belakang, Indonesia merupakan tempat peternakan sapi terbesar di Asia Tenggara. Jumlah peternakan sapi di Indonesia tiap tahunnya meningkat hingga di tahun 2020 mencapai 13 juta peternak. Sekarang ini, sekitar 90% peternak sapi di Indonesia merupakan peternak rakyat atau peternakan skala rumah tangga. Meningkatnya peternakan sapi di Indonesia, maka semakin banyak populasi sapi yang menghasilkan limbah kotoran sapi. Sayangnya, limbah kotoran sapi sekarang ini hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Di luar dari itu, limbah kotoran sapi di peternakan tidak dimanfaatkan sehingga menumpuk dan menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat dan tidak memiliki nilai ekonomis. Umumnya, tempat media tumbuh yang banyak digunakan dalam pembibitan pada tanaman akar tunggang atau Radix primaria adalah polybag yang terbuat dari bahan plastik. Penggunaan polybag memang cukup terjangkau karena mudah didapatkan. Namun, pembibitan tanaman berakar tunggang pada polybag salah satunya mengakibatkan akar tunggang mengalami coiling dan polybag tidak ramah lingkungan. Untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengatasi kelemahan polybag, peneliti memanfaatkan limbah kotoran sapi sebagai bahan baku utama BioBlair, Biodegradable Root Trainer, sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria. Rumusan masalah selaras dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan BioBlair, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana uji ketahanan BioBlair sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat di Kabupaten Wajo terhadap BioBlair sebagai peluang usaha terbaru bagi para peternak sapi rumah tangga di Desa Lempa, Kecamatan Pamana. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memajukan kesadaran para peternak sapi rumah tangga bahwa kotoran sapi yang dikenal sebagai limbah ternyata dapat diolah menjadi root trainer ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti polybag yang dapat meningkatkan kualitas pembibitan tanaman berakar tunggang. Selain itu, dapat meningkatkan nilai guna limbah kotoran sapi dan sebagai peluang usaha terbaru bagi para peternak sapi rumah tangga di Desa Lempa, Kecamatan Pamana. Tinjauan pustaka, diantaranya limbah kotoran sapi, polybag, dan tanaman Radix primaria. Metode penelitian. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah non-research, yakni uji coba atau eksperimen terhadap cara pembuatan dan ketahanan BioBlair sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu pencarian ide penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021. Dilanjut pada tanggal 28 sampai 30 Juli 2021 yaitu pengumpulan data penelitian dan bahan baku utama BioBlair. Setelah itu dilanjut pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2021 yaitu pembuatan BioBlair. Setelah itu melakukan uji ketahanan BioBlair yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021. Setelah melakukan uji ketahanan, selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021 yang dilakukan adalah pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber. Dan yang terakhir adalah finalisasi karya ilmiah yang dikerjakan pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2021. Adapun alat dan bahan yang digunakan selama proses pembuatan BioBlair antara lain alat berupa timbangan kilogram sebanyak 1 buah, baskom 2 buah, nampan 3 buah, wadah atau tempat sebanyak 3 buah, kuas 2 buah, dan cetakan BioBlair sebanyak 5 buah. Adapun bahan antara lain limbah kotoran sapi sebanyak 500 gram, air sebanyak 5.500 ml, lem kayu sebanyak 250 gram, baby oil sebanyak 250 ml. Proses pembuatan BioBlair dapat dilihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peneliti muda. Perkenalkan,
Selanjutnya yaitu menjemur limbah kotoran sapi di bawah terik matahari hingga mengering. Dilanjut dengan mencampurkan limbah kotoran sapi, air, dan lem kayu, aduk hingga menyerupai sebuah adonan. Proses mencetak dengan cara mengoleskan luar cetakan BioBlair dengan baby oil. Selanjutnya menempelkan adonan BioBlair dengan rapi pada cetakan. Menjemur BioBlair yang menempel pada cetakan di bawah terik matahari hingga mengering. BioBlair siap digunakan. Teknik pengumpulan data ada 4, antara lain eksperimen, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka berpikir dapat dilihat dalam slide berikut ini. Hasil dan pembahasan. Hasil, setelah melakukan proses pembuatan dan uji ketahanan pada BioBlair sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria dapat dilihat pada slide berikut. BioBlair memiliki tekstur yang keras, berwarna coklat tua, dengan ukuran diameter 7 cm dan panjang 27 cm, dengan ketebalan 0,5 cm, dan berat satuan 100 gram. Setiap satuan BioBlair berbahan dasar 100 gram limbah kotoran sapi, 300 ml air, dan 50 gram lem kayu. Dalam pengumpulan limbah kotoran sapi sebagai bahan utama pembuatan BioBlair, peneliti mendatangi beberapa peternak sapi rumah tangga di Desa Lempa, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, bernama Bu Rizka dan Pak Adi. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa alat dan bahan dalam proses pembuatan, salah satunya root trainer sebagai cetakan BioBlair. Namun, karena daerah peneliti di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, tidak ada toko pertanian atau perkebunan yang menyediakan root trainer, dikarenakan kurangnya informasi para pedagang mengenai adanya wadah pembibitan root trainer, sehingga peneliti mencari alternatif pengganti root trainer dengan memanfaatkan pipa PVC yang tidak terpakai sebagai cetakan BioBlair, dengan tetap mengikuti standar ukuran root trainer yang berdiameter 7 cm dengan panjang 27 cm. Dengan ukuran pipa berdiameter 6 cm dan panjang pipa 27 cm, di mana 10 cm dari pipa tersebut dibelah menjadi 6 bagian berbentuk jajar genjang. Ujung dari 6 bagian tersebut masing-masing berjarak 0,5 cm dari bagian lainnya, sedangkan ukuran bagian ujung 2 cm dan bagian bawah sekitar 3,3 cm, seperti pada gambar berikut ini. Setelah ujung dari pipa terbagi menjadi 6 bagian, dilanjut dengan memasukkan kayu berukuran kecil berbentuk tabung seperti pada gambar yang ada di slide, dengan panjang 5 cm dan diameter 2 cm. Kayu tersebut berfungsi sebagai penutup pada ujung pipa. Selanjutnya, rekatkan pipa dengan kayu tersebut dengan melilitkan selotip seperti pada gambar yang ada di slide. Untuk uji ketahanan BioBlair dapat dilihat dalam video berikut ini.
Peneliti melakukan uji ketahanan BioBler dengan menjatuhkan BioBler sebanyak 3 kali dari ketinggian 5 meter dan merendam BioBler pada wadah berisi air selama 30 menit. Dari hasil uji ketahanan tersebut, BioBler tidak pecah dan tetap memiliki tekstur yang keras. Inilah yang dapat membuktikan keefektifan BioBler yang memiliki ketahanan yang hampir sama dengan root trainer sebagai alternatif pengganti polybag. Berdasarkan hasil wawancara kepada para narasumber, peneliti mendapatkan berbagai perspektif yang telah disimpulkan mengenai BioBler sebagai peluang usaha terbaru bagi para peternak sapi rumah tangga di Desa Lempa, Kecamatan Pamana. Adapun hasil wawancara peneliti yaitu, dengan adanya inovasi ini, para peternak sapi rumah tangga tidak perlu lagi membuang kotoran sapi atau membiarkannya berserakan di sekitar kandang, karena mereka bisa mengubah limbah kotoran sapi tersebut menjadi uang dengan membuka usaha baru, yaitu mengolahnya menjadi produk BioBler yang dapat dijual kepada masyarakat agraris atau penghobi budidaya tanaman dan mengekspornya ke berbagai daerah sekitar. Dan juga proses pembuatan wadah BioBler cukup mudah dikerjakan oleh para peternak sapi rumah tangga karena dari segi bahan baku saja, limbah kotoran sapi banyak didapatkan di sekitar kandang para peternak. Selain itu, narasumber beranggapan bahwa dengan adanya BioBler ini, para peternak selain memelihara sapi, mereka juga bisa mulai melakukan kegiatan berkebun dengan menggunakan BioBler yang mereka buat sendirinya sebagai wadah pembibitan. Penutup, kesimpulan. Yang pertama, pembuatan BioBler mudah dibuat para peternak sapi rumah tangga karena hanya dengan membersihkan, menjemur, dan mencampurkan limbah kotoran sapi dengan lem kayu dan air, serta mencetaknya hingga mengering, BioBler siap digunakan. Yang kedua, dari hasil uji ketahanan yang dilakukan terhadap BioBler sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria, BioBler tidak pecah dan tetap memiliki tekstur yang keras. Dengan demikian, maka penggunaan limbah kotoran sapi sebagai bahan baku BioBler dapat dikatakan efektif. Yang terakhir, berdasarkan hasil wawancara kepada 4 narasumber bahwa BioBler dinyatakan efisien sebagai alternatif pengganti polybag untuk media pembibitan tanaman Radix primaria. Saran, yang pertama, bagi peneliti agar melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai BioBler dari proses pembuatan dan uji pembibitan pada tanaman Radix primaria. Yang kedua, bagi masyarakat, semoga dengan adanya wadah BioBler sebagai alternatif pengganti polybag, para peternak sapi rumah tangga tidak perlu lagi membuang limbah kotoran sapi dan semoga dapat mewujudkan impian masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan plastik. Yang terakhir, bagi pemerintah, sebaiknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam memberikan pengarahan kepada para peternak sapi rumah tangga untuk lebih memanfaatkan limbah kotoran sapi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Demikianlah presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.